Beyond Time, bab 674-675. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu berlalu begitu cepat. 2 tahun telah berlalu sejak Suking, sang kapten, dan yang lainnya memasuki ruang roh ini. Banyak hal telah terjadi dalam 2 tahun terakhir, baik bagi Suking maupun wilayah ini. Hanya sedikit orang yang menyangka bahwa kultivator Nascent Soul yang mendarat 2 tahun lalu akan melepaskan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pemujaan bulan. Badai ini pertama kali terbentuk di Laut Api Surgawi. Dalam badai itu, 2 kerajaan non-manusia di Laut Api Surgawi runtuh. Setelah itu, badai ini menyapu wilayah utara. Badai ini membawa perubahan drastis di sepanjang jalurnya. Setelah itu, badai mengguncang mimpi para dewa di Pegunungan Banteng Surgawi, dan kemudian mengejutkan seluruh wilayah ketika tiba di gurun dan pegunungan kehidupan pahit. Pada masa ini, pil ke-9 dari Aula Pemberontak Bulan menjadi terkenal dan platform pembunuh dewa menyulut percikan api. Akhirnya, setelah 2 tahun persiapan dan kerja keras, badai ini menerjang keluar dari gerbang aula tertinggi Balai Pemberontak Bulan. Letusan itu terjadi sepenuhnya. Pada saat itu, cuaca di wilayah pemujaan bulan berubah. Gunung dan sungai bergetar, dan angin serta awan bergejolak. Keinginan untuk kebangkitan muncul dari hati semua makhluk hidup. Gerbang yang terbuka ini ada baik di dunia maupun di dalam hati semua makhluk hidup. Mirip dengan prinsip yang memengaruhi semua orang dan memunculkan adegan di platform pembunuh dewa, pada saat ini, gerbang aula tertinggi dari Aula Pemberontak Bulan juga terwujud dalam pikiran semua makhluk hidup. Saat dibuka, cahaya tak berujung menyebar dari gerbang itu, menerangi hati setiap makhluk hidup, menghilangkan keputusasaan dan menembus kehampaan, membangkitkan kembali keinginan akan harapan dan menyalakan kembali percikan api. Wilayah timur, di luar Laut Api Surgawi. Kota suci yang pernah diduduki umat manusia berkat bantuan Suking kini telah berubah menjadi reruntuhan. Di bawah reruntuhan tersebut terdapat gua bawah tanah tempat Duan Muzang dan warga yang tersisa bersembunyi. Seluruh gua diselimuti keheningan, mati rasa, dan keputusasaan. Duan Muzang terbaring di sana di ambang kematian, menunggu datangnya ajalnya. Aura kutukan di tubuhnya sangat pekat, dan tanda-tanda pembusukan terlihat jelas di tubuhnya. Namun, pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka. Ekspresi semua manusia di dalam gua berubah drastis dan teriakan terkejut menggema. Mereka semua melihat pemandangan itu dalam pikiran mereka. Napas Duan Muzang terengah-engah. Ia adalah seorang kultivator dari Aula Pemberontak Bulan sejak awal, jadi ia langsung memahami arti dari kemunculan gerbang perunggu itu. Hal ini awalnya sangat mengejutkannya, tetapi yang membuatnya lebih tak percaya adalah 2 sosok yang terungkap setelah gerbang itu muncul dalam pikirannya. Salah satu dari mereka memberinya perasaan yang sangat familiar. Suking. Pada saat yang sama, di bagian utara wilayah pemujaan bulan, di atas gletser yang tak berujung, sebuah bentangan luas menyelimuti area tersebut dengan jangkauan yang sangat besar. Formasi barisan ini berfokus pada penyegelan dan penjebakan. Kultivator bulan merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi formasi barisan tersebut dan memperkuatnya, menyegel semuanya. Di dalam formasi barisan itu, terdapat ratusan ribu pemberontak. Pemimpinnya adalah ketua aula ketiga dari Aula Pemberontak Bulan yang memiliki status yang sama dengan ketua aula keempat. Setelah ketua aula pertama dan ketua aula kelima berkhianat, pasukan yang masih bertahan dalam pemberontakan, selain di Pegunungan Kehidupan Pahit, berada di sini. Ratusan ribu pemberontak di sini sudah berada di ujung keputusasaan. Karena Aula Pemberontak Bulan telah disegel, mereka kehilangan hubungan dengan dunia luar dan tidak punya jalan keluar. Mereka tidak bisa lolos dari jebakan dan hanya bisa menunggu kedatangan bintang bulan merah. Awalnya, mereka hampir kehilangan semangat juang dan kelelahan mereka melebihi keinginan mereka untuk bertahan hidup. Namun, pada saat ini, ketika adegan dalam pikiran mereka muncul, ratusan ribu pemberontak di sini semuanya terkejut dan berteriak histeris. Kepala asrama ketiga, yang merupakan seorang pria parubaya, tiba-tiba berdiri dan berseru. Gerbang Pemberontak Bulan. Pemandangan serupa terjadi di wilayah barat dan selatan wilayah pemujaan bulan.
Banyak sekali kultivator yang melawan dan bersembunyi atau tersebar di berbagai tempat, kini berada dalam kekacauan. Jumlah mereka melebihi pasukan perlawanan yang telah berkumpul di Bitter Life dan Gletser. Lagi pula, wilayah pemujaan bulan terlalu luas. Selain itu, kuil bulan merah tidak mengejar para kultivator yang melarikan diri dan tersebar itu karena mempertimbangkan kehilangan terlalu banyak persembahan. Para kultivator ini berasal dari berbagai ras. Di antara mereka, ada juga beberapa kultivator yang pernah ditemui Su Qing dan yang lainnya sebelumnya. Misalnya, Yun Xia, yang mengagumi Wu Jianwu. Namun, terlepas dari apakah mereka kultivator dari Aula Pemberontak Bulan atau bukan, pikiran mereka bergemuruh pada saat ini. Hal ini karena ini adalah pertama kalinya aula tertinggi dari Aula Pemberontak Bulan dibuka di era ini. Terutama pada saat kritis ini, pembukaannya bagaikan sinar matahari yang menembus awan gelap, membawa terang ke dalam kegelapan. Pada saat itu, di pegunungan kehidupan pahit yang diselimuti kulit fana Dewi Merah, cahaya cemerlang bersinar ke segala arah. Semua kultivator di sana gemetar, terutama para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan. Mereka secara naluriah berlutut, bahkan napas kepala Aula keempat pun terengah-engah. Ia menatap gerbang perunggu itu dan hatinya bergejolak. Namun, orang-orang yang lebih terkejut daripada mereka adalah Ning Yan, Wu Jianwu, Li Yufei, dan leluhur Mogui. Mereka menatap kedua sosok yang muncul di balik gerbang perunggu itu dengan linglung. Adapun Netherfairy, dia mengerutkan kening dan menatap Erniu dengan jijik. Dia belum melihat pihak lain selama periode waktu ini dan suasana hatinya sangat tenang, tetapi sekarang, rasa frustrasinya muncul kembali. Yang membuatnya semakin frustrasi adalah suara Erniu dari dalam gerbang perunggu itu. Haha, kami datang di waktu yang tepat. Gerbang perunggu di langit telah terbuka sepenuhnya. Di bawah cahaya, Su Qing dan sang kapten berjalan keluar. Saat mereka berjalan keluar, kata-kata sang kapten baru saja bergema ketika ekspresi Su Qing berubah. Dia merasakan peningkatan. Peningkatan ini berasal dari Aula Pemberontak Bulan. Sebuah kekuatan luar biasa dipancarkan dari Aula Pemberontak Bulan yang mengalir ke tubuhnya melalui gerbang yang terbuka dan menyehatkan seluruh tubuhnya. Kekuatan ini sangat agung, seolah-olah telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhingga. Kekuatan ini juga mengandung kekuatan keyakinan dan karma. Dalam sekejap, Su Qing mengerti. Ini adalah balasan dari Moon Rebel Hall, sebuah suntikan kekuatan bagi dia yang menjadi penguasa Moon Rebel Hall. Dia bisa menerimanya atau menolaknya. Namun, jika dia menerimanya, dia harus menanggung karma dari Balai Pemberontak Bulan, memikul misinya, dan mengambil tanggung jawab atas wilayah pemujaan bulan. Setelah merasakan hal itu, Su Qing berhenti di tempatnya. Sang kapten juga langsung merasakannya. Kilatan aneh muncul di matanya dan dia pun berhenti di tempatnya. Keduanya saling memandang. Terima atau tidak, mata sang kapten berbinar. Terima. Su Qing mengangguk. Sang kapten tertawa terbahak-bahak. Bersama Su Qing, dia menanggung karma besar ini pada saat ini. Begitu mereka setuju untuk memikul karma ini, kekuatan yang menyejukkan itu mengalir ke dalam diri mereka berdua. Seluruh tubuh Su Qing bergetar, dan dalam sekejap, panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Nutrisi yang terkumpul selama bertahun-tahun dari Aula Pemberontak Bulan langsung mengalir ke jiwa Naschen gagak emasnya. Gagak emas itu menjelma dan mengeluarkan teriakan keras. Ekor-ekor di punggungnya bertambah satu demi satu dan akhirnya mencapai 1000. Ia menerobos dari kesengsaraan keempat dan langsung mencapai puncak kesengsaraan kelima, jiwa yang baru lahir yang sempurna. Tombak hitam itu muncul di tubuhnya, memancarkan aura mengerikan yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ia bagaikan matahari yang membakar segalanya. Aura Su Qing secara keseluruhan tiba-tiba meningkat, menjadi semakin kuat. Terobosan yang ia raih belum berakhir. Pada saat berikutnya, Gunung Kaisar Hantu miliknya muncul. Gunung ini sangat besar dan tingginya mencapai 10.000 kaki. Gunung itu berdiri di kehampaan dan ketika membuka matanya, ia memancarkan fluktuasi jiwa Naschen yang sempurna dan mengeluarkan rasa berat yang mendalam seperti bumi. Selanjutnya adalah D132. Pada saat ini, di bawah pengaruh Aula Pemberontak Bulan, ia juga berhasil menembus pertahanan. Kekuatan penyegelan di dalamnya menjadi mengerikan, dan ranah pelupakan menjadi semakin nyata. Pada saat yang sama, para tahanan di D132 juga mengalami perubahan.
Mereka dapat dikatakan sebagai satu-satunya makhluk hidup di antara semua jiwa yang baru lahir di Suking yang memiliki esensi kehidupan. Kekuatan tempur Suking meningkat pesat. Setelah itu, raungan terdengar. Mosasaurus itu melesat keluar dari tubuh Suking dan melayang di udara, menari bersama gagak emas. Fluktuasi dao surgawi menyebabkan lingkungan sekitarnya bergoyang. Hal itu juga menembus batas dan hukum-hukum nomologis terwujud di luar tubuhnya. Kekuatan penyembuhan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun lamanya masih tetap agung dan tak tertandingi. Bahkan jiwa pembatas racun pun mendapat nutrisi. Oleh karena itu, tak lama kemudian, mata Suking berubah menjadi hitam pekat. Kekuatan jiwa pembatas racun menyebar, menembus kesengsaraan keempat dan melangkah ke kesengsaraan kelima yang sempurna. Itu menjadi tirai hitam, menyelimuti kepala Suking, membentang seperti langit. Jiwa yang baru lahir yang terbentuk oleh cahaya pagi mengikuti dari dekat. Transformasinya tak ada habisnya, seolah-olah semua hal dan mantra langsung beredar di dalamnya. Ada juga aliran waktu ilusi yang berputar mengelilingi Suking, menerobos dengan sendirinya. Lentera kehidupan jam matahari milik Suking juga muncul pada saat ini. Jarum genomon pada lentera tersebut berputar dan memperkuatnya. Aura lingkaran kesempurnaan yang agung memancar dengan dahsyat. Akhirnya, bulan ungunya berubah menjadi lautan darah. Bulan merah di dalamnya naik dan turun, menjadi semakin nyata. Semua ini menyebabkan aura Suking melonjak secara eksplosif, mencapai tingkat yang mencengangkan. Ditambah dengan peningkatan dari aula pemberontak bulan, hal itu benar-benar membuat semua orang di sini merasa seolah-olah mereka tidak bisa menatapnya secara langsung. Yang lebih menakutkan lagi adalah, sesosok hantu tempat penyimpanan rahasia yang ilusif perlahan muncul di belakang Suking. Gudang rahasia ini menyerap nutrisi paling banyak. Ia seperti pusaran besar yang berputar dengan suara gemuruh. Aura yang terpancar darinya melampaui segalanya, mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun tampak buram, struktur internalnya sudah cukup untuk membuat dunia takjub, sungguh luar biasa. Di bagian dalam, gagak emas di langit melambangkan matahari, dan bulan ungu yang terbit melambangkan bulan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pembatasan racun berubah menjadi awan di langit, dan gunung kaisar hantu membentuk bumi. Aliran waktu mengalir seperti air, dan Mosasaurus dao surgawi menghirup dan menghembuskan hukum-hukum tersebut. Cahaya pagi bersinar terang, dan D132 berubah menjadi makhluk hidup. Jam matahari berputar, menyebabkan segala sesuatu di dalam ruang penyimpanan rahasia itu bergerak, menampilkan pergantian siang dan malam, perubahan angin dan awan, serta panorama dunia yang selalu berubah. Meskipun semuanya masih ilusi, tata letak tempat penyimpanan rahasia ini sangat luas, menyerupai sebuah dunia tersendiri. Ini adalah tempat penyimpanan rahasia pertama yang dimiliki Suking dan disiapkan untuk dirinya sendiri, dan ini juga merupakan tempat penyimpanan rahasia intrinsiknya. Meskipun prototipe tersebut masih buram saat ini, dapat dibayangkan bahwa jika sepenuhnya terbentuk, pasti akan mengguncang dunia. Gudang rahasia semacam itu tentu saja membutuhkan nutrisi yang mengerikan. Suking bukanlah satu-satunya yang kekuatannya meningkat, sang kapten juga mengalami transformasi yang nyata setelah mendapatkan nutrisi dari aula pemberontak bulan. Dengan tawa riang, dia merobek dua segel, dan auranya meroket hingga mencapai tingkat alam jiwa baru yang sempurna. Bahkan, dia sampai merobek separuh segel ketiga, menyebabkan aura gudang roh menyebar samar-samar dari tubuhnya. Pada titik ini, pemberian makanan telah berakhir. Bukan berarti aula pemberontak bulan kekurangan akumulasi, melainkan, fondasi mendalam dari kedua individu ini membutuhkan nutrisi yang jauh melampaui biasa. Energi nutrisi tidak boleh monoton, jika tidak, akan sulit bagi penyimpanan rahasia Suking untuk terbentuk dan segel kapten tidak dapat terus dilepaskan. Mereka membutuhkan beragam energi, jadi penyerapan berlebihan dari Moon Rebel Hall tidak bermanfaat. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, awan kesengsaraan benar-benar terbentuk di dalam kulit Fana Dewi Merah, dan raungan menggelegar bergema ke segala arah. Bahkan, pemandangan di luar pun sama. Hamparan awan kesengsaraan yang luas muncul di langit. Cobaan terakhir dari alam jiwa yang baru lahir telah tiba. Setelah melewatinya, Suking akan sepenuhnya menstabilkan posisinya di alam jiwa baru yang sempurna. Selain itu, karena munculnya tempat penyimpanan rahasia ilusinya,
dia akan melewati tahap pembinaan Dao dan langsung melangkah ke alam tempat penyimpanan roh. Di dalam dunia yang terbungkus oleh kulit fana Dewi Merah, Su Qing mendongak. Di ujung penglihatannya tampak awan kesengsaraan yang terbentuk di dalam kulit manusia. Jangkauan awan ini tidak besar. Meskipun ada kilat, itu tidak mencengangkan. Namun, melalui persepsi bawah sadarnya, Su Qing dapat merasakan bahwa awan kesengsaraan yang lebih besar sedang terbentuk di dunia luar. Apa yang tampak di dalam kulit fana itu lebih merupakan proyeksi ilusi dari awan kesengsaraan di dunia luar yang telah ditarik Su Qing dengan kultivasinya. Kapten itu memiliki ekspresi yang aneh. Adikku, aku sudah hidup bersama begitu banyak orang, tetapi ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Kau berada di dalam ruang yang dibatasi oleh kulit fana. Kalau begitu, dalam penghakiman kesengsaraan, apakah yang melampaui kesengsaraan itu kau atau kulit fana Dewi Merah? Jika itu adalah kulit manusia biasa, malapetaka yang akan datang pasti akan mengerikan. Namun, kulit manusia Dewi Merah itu sendiri sama mengerikannya. Jika itu kamu, maka dengan kulit fana yang menghalangi jalan, kamu akan selamat. Kulit fana akan secara pasif menanggung malapetaka itu untukmu. Menarik, aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sangat jarang juga melihat dewa-dewa yang berganti kulit seperti manusia, terutama karena kulit manusia ini tidak memiliki kesadaran dan hanya mengandalkan insting. Mata Su Qing juga berbinar saat ia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Pada saat itu, awan bergolak di langit di dunia luar. Bahkan langit merah pun tidak dapat sepenuhnya menghentikan hukum Dao surgawi. Tak lama kemudian, awan gelap menekan dan menyebar di atas lautan darah. Awan-awan bertabrakan dan bergemuruh disertai kilat surgawi. Setiap suara memekakkan telinga dan mengguncang sekitarnya. Namun, petir yang mengerikan itu tidak langsung turun, seolah-olah sedang menghakimi. Lama kemudian, cobaan hidup tampaknya telah menentukan penghakiman. Dalam sekejap, awan kesengsaraan di langit meletus. Di tengah gemuruh, kilat surgawi menyambar, berubah menjadi naga petir yang langsung menuju ke kulit fana Dewi Merah di bawahnya. Saat suara itu bergema, petir menyambar kulit manusia fana itu, berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Kulit manusia fana itu sama sekali tidak terluka. Meskipun sambaran petir pertama belum mereda, cobaan surgawi terus berdatangan. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Ini adalah cobaan hidup kelima Su Qing, bukan cobaan hidup manusia biasa. Karena serangkaian alasan, cobaan yang dialami Su Qing berbeda dari yang lain. Pertama kali, keberuntungan Kabupaten Fenghai mengusir cobaan itu, kedua kalinya, hukum-hukum saling terkait dan turun dari langit, dan ketiga kalinya adalah ketika pewaris menggunakan gurun sebagai pengganti untuk menarik cobaan tanpa akhir. Kali keempat bahkan lebih menakutkan. Letusan itu terjadi di platform pembunuh dewa. Setiap kali, kejadiannya lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kali kelima ini terasa agak biasa saja. Kali ini, sang pewaris tidak hadir untuk membantu Su Qing menyatu dengan gurun, jadi tidak ada kesengsaraan yang tak berujung. Su Qing tidak memahami platform pembunuh dewa yang telah membuat penderitaannya semakin mengerikan. Dalam hal penilaian kali ini, dia bersembunyi di balik wujud fana Dewi Merah dan tidak menyatu dengannya. Mustahil bagi cobaan petir ini untuk menggoyahkan wujud fana Dewi Merah. Sekalipun 99 cobaan petir telah muncul dan semuanya menghantam kulit manusia, hasilnya tetap sama. Kulit manusia fana itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Di bawah cahaya itu, bahkan tidak ada sedikit pun tanda kerusakan pada kulitnya. Cobaan itu segera berakhir. Awan dan kabut di langit menghilang, memperlihatkan cahaya warna-warni. Ini adalah cahaya perintah surgawi, yang menandakan bahwa Su Qing telah melewati cobaannya. Semuanya berjalan sangat lancar, namun, Su Qing mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Kapten di samping juga memiliki kilatan gelap di matanya saat dia menatap tajam ke arah kulit manusia fana itu. Ada yang tidak beres, memang ada sesuatu yang tidak beres. Kesengsaraan surgawi di dunia luar jelas telah berakhir dan perintah-perintah surgawi telah turun bersama cahaya warna-warni, tetapi awan kesengsaraan tipis yang muncul sebelumnya di dalam kulit manusia fana tidak menghilang. Su Qing juga tidak merasakan peningkatan basis kultivasi yang pesat di tubuhnya seperti sebelumnya. Seolah-olah dia belum sepenuhnya melewati cobaan itu. Namun,
kesengsaraan surgawi memang telah turun lebih awal. Itu dimakan oleh kulit fana Dewi Merah. Kapten itu tiba-tiba berbicara, nadanya penuh dengan keterkejutan. Adikku, ada sesuatu yang sangat salah. Mari kita mundur ke gerbang dulu. Terlambat, Su King berbicara dengan suara serak, ekspresinya sangat serius. Dia merasa telah terkunci, dan kemanapun dia pergi, dia tidak bisa menghentikannya. Kunci itu membuat Su King merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seorang dewa. Tubuhnya gemetar, pembatasan racun mengamuk, sumber ilahi bulan ungu meletus, dan jari dewa D132 bergetar. Semua kekuatan yang berhubungan dengan dewa di dalam tubuhku sedang terkunci. Hampir seketika setelah dia selesai berbicara, kulit fana Dewi Merah yang menyelimuti pegunungan kehidupan pahit tiba-tiba menggeliat. Langit yang terbentuk oleh kulit itu bergejolak, dan awan kesengsaraan meletus bersamanya. Ada juga kekuatan ilahi yang turun dari langit dan menyatu dengan awan kesengsaraan. Di bawah kekuatan ilahi ini, awan kesengsaraan langsung meledak. Sebuah prasasti kosong berwarna emas yang sangat besar tiba-tiba muncul dari awan kesengsaraan yang hancur. Prasasti ini memiliki panjang 1000 kaki dan mulai menurun ke arah Su King. Saat benda itu turun, aura ilahi terpancar darinya. Semua makhluk hidup di darat terkejut dan pikiran mereka bergemuruh. Ekspresi Su King berubah. Mata sang kapten melebar dan dia sangat terharu. Ini adalah prasasti ilahi. Di atasnya, seseorang menuliskan namanya dengan darah ilahi, mengalami kematian 5 elemen, lalu menyalakan api ilahi. Dengan menempatkan prasasti ilahi ke dalam tubuh ilahi kuno, seseorang dapat menjarah sifat ilahi, membentuk kedudukan ilahi mereka sendiri. Ini adalah jenis ritual cobaan ilahi yang disebut transendensi jiwa. Napas sang kapten terengah-engah saat ia berbicara langsung tentang intinya. Tidak, kekuatannya berbeda. Jauh lebih lemah. Aku mengerti. Ini adalah naluri kulit fana Dewi Merah. Ketika Dewi Merah masih menjadi manusia biasa, obsesinya adalah menjadi dewa. Untuk memastikan keberhasilannya, dia pasti telah berlatih ritual itu berkali-kali melalui metode simulasi. Oleh karena itu, obsesi ini menyatu secara mendalam ke dalam wujud fana ini. Meskipun Dewi Merah menyalakan api ilahinya di surga cemerlang dan menjadi dewa, obsesi terhadap wujud fana ini masih tetap ada. Jika orang lain yang melewati cobaan ini, keadaannya tidak akan seperti ini. Namun, kamu berbeda. Kau memiliki kekuatan bulan ungu, yang berasal dari sumber yang sama dengan Dewi Merah dan juga ada dalam wujud manusia fana, jadi, pemanggilanmu atas kesengsaraan kehidupan memungkinkan wujud manusia fana ini untuk secara naluriah mempraktikkan ritual kesengsaraan ilahi. Ini adalah sebuah kesempatan. Meskipun ini bukanlah cobaan ilahi yang sesungguhnya dan tidak akan ada langkah-langkah untuk menyalakan api ilahi, bagimu ini adalah keberuntungan yang tak terduga. Adikku, ini adalah cobaan kelimamu. Saat kapten berbicara, prasasti emas itu bergemuruh dan mendarat di depan Su King. Cahaya keemasan menyembur, berubah menjadi lautan cahaya yang menerangi segalanya. Apapun keberuntungan yang saya dapatkan, saya harus mengatasi cobaan ini. Su King menatap prasasti itu dan tekad terpancar di matanya. Dewi Merah telah menelan kesengsaraan yang dialaminya. Karena itu, kultivasinya tidak berkembang dan belum sempurna, jadi apapun keberuntungannya, dia harus mengatasi kesengsaraan ini. Kesulitan ini istimewa. Adikku, dengarkan instruksiku. Langkah pertama adalah menggunakan darah sucimu untuk menulis namamu di prasasti. Ekspresi sang kapten tampak serius saat ia berbicara dengan cepat. Su King mengangguk. Di bawah tatapan terkejut semua makhluk hidup di sini, tubuhnya terhuyung saat ia langsung menuju ke prasasti itu. Ketika ia mendekat, ia mengangkat tangan kanannya dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Dengan menggunakan telapak tangannya sebagai kuas dan darahnya sebagai tinta, ia menggambar goresan pertama namanya di prasasti sepanjang 1000 kaki itu. Begitu pukulan itu mengenai sasaran, prasasti itu bergetar. Darah menyembur keluar tanpa terkendali dari tubuh Su King, tetapi dia mengaktifkan basis kultivasinya dan terus mengukir. Setelah pukulan ketiga, Su King gemetar seluruh tubuhnya. Dia merasa hidupnya perlahan-lahan sirna, rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Terlebih lagi, sejumlah besar tetesan air muncul begitu saja, menutupi seluruh tubuhnya dan mengalir terus-menerus. Tetesan air itu mengeluarkan bau busuk seperti cairan mayat. Adapun Su King, dia seperti meleleh.
Ini adalah kesengsaraan 5 elemen. Adikku, ingatlah untuk tidak kehilangan dirimu, temukan jalan keluar, kata kapten dengan cemas. Tepat ketika Suking hendak menjawab, tubuhnya langsung roboh di saat berikutnya, menjadi mayat yang basah kuyup dari kepala hingga kaki, membusuk parah hingga penampilannya pun tak dapat dikenali lagi. Hanya air yang terus-menerus mengalir berisi mayat yang melayang di udara, mengabadikan pantulan dari sosok Suking di permukaan air. Ini adalah mayat tenggelam dari 5 elemen. Adikku, melangkahlah dari kematian menuju kehidupan, kata sang kapten dengan suara berat. Ekspresi semua orang di lapangan berubah. Lingard sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Semua ini bergantung pada Suking sendiri. Untungnya, tak lama kemudian, Suking, yang bayangannya terpantul di air, membuka matanya. Awalnya ia bingung, tetapi segera mendapatkan kejelasan setelahnya. Dalam persepsinya, waktu seolah berlalu melewati zaman yang tak berujung, mengalami tenggelam yang tak terhitung jumlahnya selama kehidupan yang tak terhitung pula. Proses kematian terasa sangat nyata, dan ia berulang kali berjuang untuk menjaga kesadarannya tetap utuh hingga akhirnya ia terbangun. Setelah beberapa saat, Suking berdiri, berjalan keluar dari air selangkah demi selangkah, hingga ia meninggalkan permukaan air, dan di sampingnya terbaring mayatnya yang tak bernyawa. Berdiri di bawah prasasti itu, Suking menatap kulit Fana Dewi merah di langit, lalu menatap mayatnya. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Apakah ini proses pergantian kulitku? Ritual ini memungkinkan seseorang untuk mengalami pergantian kulit. Setelah hening sejenak, Suking mengalihkan pandangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melanjutkan mengukir namanya di prasasti itu. Pukulan keempat, pukulan kelima, pukulan keenam. Begitu pukulan keenam mendarat, Suking memuntahkan seteguk darah. Sebuah luka muncul begitu saja di perutnya, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah dengan paksa membukanya. Rongga perutnya terbuka, organ-organ dalam di dalamnya menghilang seolah-olah telah dikosongkan. Tak lama kemudian, semuanya hilang. Rasa sakit yang luar biasa menyusul menyebabkan tubuh Suking gemetar. Ia tak punya pilihan selain duduk. Ia meringkuk kesakitan, seolah sedang beribadah. Inilah mayat yang telah dibedah dari 5 elemen tersebut. Namun tak lama kemudian, bayangan ilusi muncul dari mayat yang terpotong-potong itu, berjalan keluar, dan berubah kembali menjadi Suking. Dia telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya dengan cara ini. Saat ini, kesadarannya agak kabur, tetapi dia tetap mengangkat tangannya yang gemetar dan terus menulis. Pukulan ke-7, pukulan ke-8, pukulan ke-9. Sulur merah muncul begitu saja dari udara dan melilit leher Suking, lalu seluruh tubuhnya. Sulur-sulur itu dipenuhi duri tajam yang menusuk dalam-dalam ke tubuhnya. Mereka secara bertahap mengerahkan kekuatan dan perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman hingga Suking jatuh tersungkur, tak bergerak. Inilah mayat yang digantung dari 5 elemen. Saat mayat yang digantung itu menundukkan kepalanya, lama kemudian, bayangan yang tumpang tindih muncul di atasnya. Suking berjalan keluar seperti jiwa dan meninggalkan tubuh yang mati itu untuk berdiri di depan prasasti. Ekspresi Suking kosong. Setelah sekian lama, dia menoleh dan menatap mayat-mayat yang tenggelam, dimutilasi, dan digantung di sampingnya. Dia ingat bahwa di kedalaman gua hantu di bawah pilar pemisahan awal mutlak kala itu, ada sebuah gubuk gantung. Ada seorang wanita yang bernyanyi di dalam gubuk itu, dan di 5 sudut gubuk itu, terdapat 5 mayat yang duduk bersila. Jadi, sementara dia menekan kekuatan dewa, dia juga berusaha untuk menjadi dewa.